Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azima. Saya ingin menyampaikan apa itu tentang rasio analisis keuangan, yaitu sebagai menjadi 5. Yang pertama, yang saya ambil pola-pola pentingnya saja. Yang pertama, rasio likuiditas. Pengertiannya, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. B. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya menunjukkan stabilitas keuangan jangka pendek. Kelemahannya tidak mencerminkan kinerja jangka panjang. C. Indikator current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dengan aset lancar. Quick ratio mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. D. Rumus current ratio aset lancar per kewajiban lancar. Quick ratio dalam kurung aset lancar persediaan per kewajiban lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas. A. Pengertiannya, rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Kelebihan dan kelemahannya adalah, kelebihannya itu menggambarkan kesehatan finansial merupakan secara keseluruhan. Kelemahannya tidak memberikan informasi tentang likuiditas jangka pendek. C. Indikator debt to equity ratio menunjukkan proporsi untuk terhadap ekuitas. Debt ratio mengukur total utang terhadap total aset. Rumusnya, debt to equity ratio total uang per total ekuitas. Debt ratio total uang per total aset. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. A. Pengertiannya adalah rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatannya. B. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu adalah memberikan gambaran tentang efisien operasional. Kelemahannya dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan tidak mencerminkan cash flow. C. Indikator gross profit margin mengukur profitabilitas dari penjualan. Net profit margin mengukur laba bersih sebagai persentase dari pendapatan. D. Rumus gross profit margin sama dengan dalam kurung pendapatan harga pokok penjualan per pendapatan. Net profit margin sama dengan laba bersih per pendapatan. Yang keempat ada rasio aktivitas. Pengertiannya itu adalah rasio aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan. B. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah menunjukkan seberapa banyak perusahaan mengelola asetnya. Kelemahannya bergantung pada industri dan bisa berbeda antar perusahaan. C. Indikator inventory turnover mengukur seberapa cepat persediaan dijual. Aset turnover mengukur efisiensi menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. D. Rumusannya, inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Aset turnover sama dengan pendapatan per total aset. Terakhir adalah rasio pasar. Pengertiannya, rasio pasar mengukur nilai perusahaan di pasar saham dan memberikan pandangan tentang ekspektasi investor. B. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan memberikan wawasan tentang nilai pasar relatif terhadap kinerja. Kelemahannya adalah dipengaruhi oleh fluktuasi pasar dan sentimen investor. C. Indikator price to earnings ratio dalam kurung PNI mengukur harga saham relatif terhadap laba per saham. Dividend yield
Mengukur imbal hasil dividen terhadap harga saham. D. Rumusan PNI rasio sama dengan harga saham per laba per saham. Dividend yield sama dengan dividen per saham per harga saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada perkataan yang kurang tepat untuk penjelasan tentang rasio ini. Sekian dan terima kasih.